Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan rusak tak kunjung diperbaiki, emak-emak tanam padi di tengah jalan. Buntut kecelakaan Subang, kegiatan study tour akan dievaluasi. Korupsi modus kredit fiktif, Polres Pandeglang tetapkan 2 tersangka. Buntut insiden kecelakaan bus di Subang yang merenggut belasan nyawa SMK Lingga Kencana Depok, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan akan melakukan evaluasi rencana kegiatan study tour ke luar daerah. Pihak sekolah diminta untuk mempertimbangkan secara matang rencana melakukan kegiatan pembelajaran di luar daerah, baik dari segi manfaat, edukasi yang diterima siswa, maupun sisi finansial yang dibebankan kepada wali murid. Hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi yang kerap dilakukan saat masa kelulusan sekolah, yakni dengan melaksanakan study tour dari jenjang sekolah dasar hingga tingkat menengah atas. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan sudah melakukan evaluasi ke seluruh sekolah untuk lebih mengutamakan sisi keselamatan dan edukasi pelajar. Nah, kami sempat mengevaluasi, ya sampai hari ini masih berlaku surat edaran tersebut bahwa pertama tentu setiap kegiatan di luar sekolah itu, terutama yang apalagi yang sampai keluar kota, harus dilihat sejauh mana manfaatnya dan secara keilmuan ya. Manfaatnya maksudnya kunjungannya kemana, lebih ke tempat-tempat yang tadi yang kayak misalnya ada pusat-pusat teknologi kayak, terus ada museum-museum yang ada kaitannya dengan keilmuannya. Maka ya, kami buatkan kalaupun itu ya ajas manfaatnya yang paling nggak penting, yang nggak kalah penting juga, yang terutama itu ajas keselamatan siswa-siswi tadi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mengimbau kegiatan study tour wajib mengutamakan sisi keselamatan siswa dan memperketat kendaraan yang sudah dibekali uji kelayakan dari Dinas Perhubungan. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Seakan tidak pernah jera, tawuran antar remaja kembali terulang. Kali ini tawuran 2 kelompok remaja terjadi di Jalan Iskandar Muda, Neglasari, Kota Tangerang. Pelaku tawuran yang berjumlah puluhan ini membawa senjata tajam jenis celurit hingga samurai. Diduga 2 kelompok yang terlibat tawuran ini sudah saling janjian dan biasanya dilakukan di media sosial. Sejumlah warga yang tinggal di lokasi juga mengaku tidak mengenal pelaku tawuran. Menurut warga, sebelum saling serang sempat terdengar suara bunyi petasan sebanyak 3 kali. Akibat tawuran, 1 orang diketahui mengalami luka sabetan senjata tajam. Bahkan saat warga hendak membubarkan tawuran, salah satu pelaku tawuran menodongkan benda menyerupai senjata api. Awalnya ada suara petasan. Suara petasan tuh jam 3-an ya? Jam 3. Jam 3 petasan gede tuh, jam 3 kali. Nah, lari tuh Abang Iwan lari ke atas, kayak napa gitu kan. Nah, dari situ ternyata ada yang udah dibacokin tuh. Berapa orang? 1 orang yang dibacokin. Nah, itu kalau dari warga sendiri, itu warga mana Bang itu yang tahu orang? Pokoknya bukan warga sini sih, soalnya bawa motor. Motor betul berapa orang? Motornya ada berapa? Kayaknya kalau 1 orang 1 motor 3 orang. Para pelaku tawuran diperkirakan masih berusia belasan dan bukan merupakan warga sekitar lokasi. Usianya berapa sih Bu rata-rata mereka yang tawuran? Masih anak muda ya? Masih anak muda gitu, banyak ya kurang lebih berapa ya, 20-an ya. Nah, dari masing-masing kelompok ini yang nyerang ada berapa orang kira-kira Bu?
Banyak ya. Ada banyak. Nggak tahu tuh dia ada berapa kelompok ya. Tapi dia saling bermusuhan gitu. Ada korban, Bu? Ada korban nggak sih, Bu? Berapa orang, Bu? Satu orang apa 2 orang, Bu? Satu. Warga mengaku resah dengan maraknya aksi tawuran, apalagi membawa senjata tajam. Warga meminta aparat kepolisian lebih rutin melakukan patroli saat jam rawan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Polres Pandeglang membongkar dugaan korupsi dengan modus pemberian kredit fiktif yang terjadi di Bank Jabar Banten atau BJB Cabang Labuan, Pandeglang. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan 2 orang tersangka, yakni TN yang merupakan kontraktor dan IK selaku staf pegawai BBWSC3 Bandung. Modus operasi para pelaku yakni dengan mengajukan kredit modal kerja konstruksi kepada Bank BJB Cabang Labuan pada tahun 2018 lalu atas pekerjaan yang ada di salah satu BUMN dan kementerian dengan menggunakan 5 nama perusahaan kontraktor yakni PT Husu Perkasa Dilaga, PT Sangiang Jaya Perkasa, CV Kasep Baraya, CV 2 Mustika, dan CV Mitra Usaha Abadi. Namun setelah dilakukan penyelidikan, diketahui terdapat pekerjaan yang tidak selesai dan pekerjaan yang fiktif. Atas kejadian tersebut, negara mengalami kerugian mencapai 13 miliar lebih. Kredit fiktif tersebut terjadi pada tahun 2018, namun pihak BJB baru melakukan pada tahun 2023 lalu. Setelah melakukan pengembangan, Polres Pandeglang berhasil menangkap 2 pelaku utama dan berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai senilai 1,4 miliar rupiah. Dari laporan polisi nomor 30 tahun 2023 tanggal 7 Maret 2023 bahwa telah diduga adanya pengajuan kredit yang diduga fiktif yang nantinya akan digunakan untuk proyek pembiayaan proyek pemerintahan baik jalan maupun pembangunan di salah satu perusahaan milik pemerintah. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.